Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jam-jamku tersayang, tercinta, terlove you. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rizkinya. Amin. Kali ini Indri Cama akan mereaction sebuah video yang lagi viral, yaitu dimana Megawati sentil Mahfud MD, jangan politisasi hak angket untuk memakzulkan Jokowi. Nah, kira-kira videonya seperti apa ya? Tapi sebelum memulai ke video, jangan lupa di subscribe dan tembusin 2000 like agar channel Indri Cam tambah semangat untuk menghibur kalian. Tanpa basa-basi, kita mulai ke videonya. Indri Cem. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Tekan hari ini ngomong ini, besok ngomong itu gitu ya. Terakhir dia bilang, saya ini sudah mantan cawapres, artinya ya sudah selesai kan gitu ya. Tapi masih ngomong lagi soal hak angket. Padahal sebelumnya juga bilang kalau hak angket itu urusan parpol, bukan urusan saya. Saya kan paslon gitu ya. Tapi terakhir ngomong lagi gitu ya. Bahkan terakhir kita lihat lagi videonya, ada lagi dia mengomentari keputusan MK yang membatalkan permohonan untuk memajukan pilkada. Seakan-akan keputusan MK itu menurut Mahfud MD itu membatalkan tanda kutip cawe-cawenya Jokowi untuk pilkada. Astaga, kok terlalu jauh ya Profesor Mahfud ya. Oke deh, tapi sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa yang ringan dan yang lucu yang mau saya share ke Anda dulu. Kita lihat ini video pertama. Ini di dalamnya ada dua paslon yang kalah ya. Ini lucu, ini editan sih ya, tapi ini saya dapat dari orang-orang yang kreatif ya. Yuk kita lihat ini videonya yang menggambarkan dua paslon yang kalah gitu. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Aslinya itu Pak Anies berbicara di depan foto atau lukisan kali ya Pak Hatta, tapi diedit lah tuh sama orang ya, dikasih video Ganjar lagi joget-joget gimana gitu. Mungkin mau niru joget gemoy tapi caranya nggak bisa. Ya lucu aja menurut saya ya. Oke. Kemudian kita tahu kan belakangan ini mahalnya harga beras itu dipolitisasi ya oleh para buzzer dan pendukung baik itu paslon 01 dan 03. Dia bilang gara-gara Pak Jokowi itu bagi-bagi bansos, sekarang jadi beras mahal. Padahal Pak Jokowi bagi-bagi bansos itu dengan beras yang khusus gitu ya, bukan beras yang ada di pasaran. Nah, menariknya ternyata banyak para caleg lah ya kita bilang ya, sebut saja gitulah ya, yang membagi-bagikan sembako agar dia dipilih. Nah, ini contohnya salah satu kita lihat nih ya. Aduh, Anda lihat ya tuh ya, siapa itu? Sebar sembako rakyat. Ini bansos dari calegnya. Ya pastinya PDIP lah atau para pendukungnya 03. Jadi jangan bilang bansosnya Pak Jokowi. Inilah dia beli beras di pasaran kemudian dibagi-bagi. Ya oke deh ya. Jadi jangan bilang bansosnya lagi. Nah, kalau kita lihat juga ini udah pernah saya bahas kemarin, ada temuan baru di mana PKB dan PDIP ternyata paling banyak melakukan serangan fajar. PKB kan ada di kubu 01, PDI Perjuangan di kubu 03. Jadi kalau orang bilang curang, di sini
disebutkan di akhir Februari ada temuan yang menyatakan PKB dan PDIP lah yang paling banyak melakukan serangan fajar. Jadi jangan bilang curang-curang ya, kalau curang laporkan dong ke Bawaslu, terus gugat dong ke MK. Jangan curang-curang hak angket, padahal sendirinya paling banyak melakukan serangan fajar. Nah ini juga nih ya, ada beberapa pemungutan suara, misalnya di Jogja, udah pernah saya bahas juga, misalnya di tempatnya Butet ya, yang ngatain Pak Jokowi apa itu asula, wedus tuh kambing gitu ya, Butet. Minta diulang, yang mana sebelumnya menang, akhirnya jadi kalah. Ini juga sama, pemilu ulang di Jogja, Prabowo Gibran menang, sebelumnya Ganjar Mahfud yang menang, ya kan lucu ya. Minta ulang aja semuanya ya, tapi janganlah ya, pemerintah buang-buang duit aja ya kalau diulang terus ya. Nah, mulai nih kita masuk. Kita lihat perbedaannya perolehan suara ya, Ganjar paslon 03 dalam hal ini ya, kita bilang yang paling buncit dan yang paling berisik soal hak angket, sekitar 16%. Paslon 02 Prabowo Gibran di 58%, selisihnya tuh 42%-an. Buset, berapa puluh juta suara. Masuk akal nggak kalau puluhan juta suara itu dicurangi secara terstruktur, sistematis, dan masif? Nah, 3 faktor ini harus terbukti kalau mau pemilu itu dibatalkan. Makanya Profesor Jimli Asidiki, mantan Ketua MK, bilang sulit buktikan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres. Apalagi selisihnya 42%, puluhan juta itu. Ya, coba buktikan. Ya, sehingga misalnya dibuktikan Ganjar harusnya justru yang dapat 58 nih misalnya ya, Prabowo yang dapat 16 misalnya, coba buktikan. Nah ini yang maksudnya Profesor Jimli Asidiki ya sulit. Kenapa? Begini dia ceritanya ya, itu perkara sulit kata Profesor Jimli Asidiki ya, untuk membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif ya. Ini berbeda dengan pemilihan anggota legislatif atau pemilihan kepala daerah pilkada yang pernah diulang karena kecurangan terstruktur, sistematis, masif, TSM. Untuk tingkat nasional memang terlalu sulit membuktikannya ya. Kita kan nggak bisa mengeneralisasi, misalnya kalau ada 1-2 kecurangan semuanya curang, nggak bisa. Padahal tadi kita udah lihat beritanya ya, yang paling banyak melakukan serangan fajar justru PKB dan PDIP. Oke, jadi nggak bisa digeneralisasi, kata Jimli ya. Menurut pandangan Jimli, kecurangan Pilpres di 2019 lebih parah daripada Pilpres 2024. Kenapa? Karena Joko Widodo saat itu menjabat presiden dan mencalonkan lagi sebagai calon presiden, ya. Di mana presidennya kampanye langsung. Kali ini meskipun Pak Jokowi bilang, siapa bilang presiden tidak boleh kampanye, siapa bilang presiden tidak boleh berpihak, tapi toh dia tidak kampanye. Ya. Nah, kemudian Pilpres 2019 menurut Profesor Jimli juga lebih ribet. Ya. Dia berkampanye. Kira-kira ketika dia masih jadi presiden ya, sikap kepala desa kira-kira gimana? Orang dia lagi jadi presiden kok. Ya sungkan juga lah, kira-kira begitu maksudnya ya. Ini bukan bermaksud menuduh Pak Jokowi. Jadi bisa terjadi hal seperti itu. Tapi sekarang kan juga Prabowo didukung oleh Pak Jokowi, tapi Jokowi kampanye nggak. Walaupun sebenarnya boleh loh ya, tapi dia nggak kampanye ya. Jadi mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang hukum dan ketatanegaraan itu juga meminta agar pihak-pihak yang menyuarakan hak angket tidak dihalangi. Biarin aja supaya mereka puas gitu ya. Walaupun sebenarnya koridor hukumnya harusnya dilaporkan ke Bawaslu, laporkan bukti kecurangannya ya. Kalau sah, gugat terus naik ke MK. Kalau perlu yang melakukan kecurangan itu dipidana, dipenjara. Jangan
menduga hak angket, tapi nggak bisa menunjukkan buktinya. Saya juga bingung. Nanti kalau di hak angket nyelidikinya gimana? Orang buktinya aja enggak ada gitu ya. Saya yakin kalau mereka punya bukti yang terstruktur, sistematis dan masif, nggak perlu hak angket. Lapor ke Bawaslu, buktikan, terbukti, batal itu pemilu. Nggak bisa. Saya mau tanya, sehebat apa kalau hak angket itu dijalankan, para anggota DPR bisa menyelidiki itu, sehingga menyatakan ini benar-benar kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Nggak bisa. Mau taruhan sama saya? Kalau terbukti, saya tutup channel saya. Kan saya sudah sering ngomong gitu ya, nggak bakal bisa. Tapi Pak Jimli bilang biarin aja, kira-kira gitu ya, biar senang gitu ya. Nah, jadi ya kan mereka nih yang lagi ngotot hak angket mau menyelidiki dugaan kecurangan pilpres. Jadi anggota DPR disuruh nyelidiki dugaan, mestinya mereka dong yang nyelidiki. Lapor Bawaslu. Sekarang anggota DPR disuruh nyelidiki. Saya mau tahu pakai cara apa sih anggota DPR menyelidiki. Kemudian catatannya, kalaupun hebat nih anggota DPR menyelidiki, dia nggak bisa menghukum. Misalnya ketahuan ada 100 orang yang melakukan kecurangan. Ketemu nih misalnya anggota DPR. Ya sudah, paling bisa anggota DPR itu melaporkan 100 orang ini yang mungkin campuran dari kubu 01, 02, 03 diserahkan ke pihak berwajib. Mereka nggak bisa menghukum. Oke? Nangkep ya? Nggak bisa nahan gitu, nggak bisa. Ya, ini cuma permainan politik. Oke? Astaga. Nah, kita lihat tuh ya yang biru-biru ya. Ada berita juga bahwa cerita Jimli soal kebesaran hati Megawati terima kekalahan lawan SBY dan tak gugat ke MK. Megawati kan pernah kalah. Ya sudah, dia makan-makan kan, pernah ada videonya saya tayangkan. Ya sudah, kita makan-makan aja gitu ya. Menurut Jimli, hak angket bisa digunakan untuk menyalurkan kekecewaan publik yang saya katakan tadi. Ya udahlah, kasih aja hak angket supaya kekecewaan itu disalurkan ke ruang sidang DPR daripada demo. Tapi saya nggak yakin tuh, jangan-jangan nanti di ruang sidang DPR sidang, di depannya juga demo tuh. Oh, oke lah, kita lihat aja nanti ya. Pikir gampang bikin hak angket, ada syaratnya coy. Kemudian kata Profesor Jimli juga, proses hukum ini jalanin saja. Tapi proses politik ini nggak usah dihalangin juga, biar aja senang ya, biar aja gitu ya. Karena ini kan menyalurkan kekecewaan melalui ruang sidang yang saya katakan tadi ya. Ruang sidang forum politik di DPR, forum hukum di Bawaslu dan MK, ya kan? Pakar hukum tata negara itu, yaitu Profesor Jimli, menyebut hak angket untuk memindahkan kemarahan publik ke ruang sidang. Teori oke lah ya, tapi kan bisa aja hak angket berjalan, proses di Bawaslu berjalan, sidang di MK berjalan, tetap aja itu pada protes, bakar-bakar ban. Nah ini Profesor Jimli bilang memindahkan kemarahan dari jalanan, bakar-bakar ban ke ruang sidang, ini harus disadari. Iya, teori begitu betul Prof, tapi saya nggak yakin Prof. Bisa saja tetap udah sidang, tetap bakar-bakar ban gitu ya. Oke, nah ini dia nih. Ini ada cuitan di Twitter atau yang sekarang namanya X dari Irwan Atajudin. Dia bilang apa? Alhamdulillah, dapil Sumut 1 jadi neraka yang mengubur mimpi mereka ke Senayan. Jadi ada beberapa nih yang nggak bisa masuk ke DPR. Itu yang dia colek tuh ya, misalnya Tifatul Sembiring, Ruhut Sitompul, si Poltak itu tuh ya, yang suka nyinyirin Jokowi terus gitu ya. Juga nyinyirin Prabowo. Karma dia tuh. Tifatul Sembiring juga sering nyinyirin, karma dia, nggak masuk dia. Prananda Palo, anaknya Surya Palo, ya, Yasona Loli, ya musuh-musuhnya Paslon 02, kena karma dia gitu ya. Lucu juga ya, semuanya dari parpol yang memusuhi Pak Jokowi ya, sekaligus Pak Prabowo, nyungsep lo pada katanya ya. Aduh senang saya bacanya nih ya. Nah, oleh karena itu, karena tebakan saya boleh dong saya menebak dan menduga itu PDIP nggak mampu ya menemukan bukti-bukti kecurangan yang TSM tadi terstruktur, sistematis dan masif, nggak mampu. Makanya daripada ya saya nggak tahu lah ya,
Ya sudah aja ngaku kalah gitu. Saya bingung ya. Kalau Anda enggak bisa terima kekalahan, ya, setidaknya, atau gini deh, kalau Anda tidak bisa menyelamati atau memberikan ucapan selamat gitu ya kepada yang mereka menang, setidaknya diem aja gitu, nggak usah nyinyir. Dan kalau tetap aja nggak bisa itu, ya jangan ngompor-ngomporin publik gitu. Ada hak angket, ada hak angket. Kemudian para pendukungnya bilang, itu kenapa Paslon 02 takut sama hak angket? Kalau jujur kenapa takut? Bukannya jujur terus takut. Dungu juga luar biasanya. Bukan. Ini tidak memberikan pendidikan politik yang benar. Walaupun Profesor Jimli tadi bilang, biarkan saja, ya kita jalanin aja. Nggak bakal bisa. Sekarang gini, sekarang bulan apa ini? Ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Terus kemudian Oktober kan pelantikan. Anda pikir dalam 7-8 bulan itu proses hak angket itu bisa selesai? Ya, nggak bisa. Jangankan mau mulai aja susah, kan ada syarat-syaratnya. Tapi oke deh, kita bilang bisa jalan, tapi kita lihat hasilnya ya. Jadi di sini PDIP katanya persiapkan hak angket dengan matang. Wih, dengan matang nih. Oke, kita lihat siapa aja yang mendukung hak angket ini. Nggak apa-apa. Kalau Profesor Jimli bilang itu kan haknya mereka, kasih aja gitu ya. Nah, menariknya di sini Pak Mahfud di video-video saya sebelumnya juga menyebutkan bahwa hasil hak angket DPR bisa maksulkan presiden. Ini misleading ini. Saya nggak tahu ya, Profesor Mahfudnya nggak ngerti atau Pak Mahfudnya waktu ngomong benar tapi dikutipnya salah sama wartawan. Baca lagi ya, jadi dari iNews nih. iNews ini masih grupnya MNC nih ya, Pak Haritanu kalau saya nggak salah ya, dari kubu Paslon 03. Sekali lagi saya baca, Mahfud sebut hasil hak angket DPR bisa maksulkan presiden. Salah. Hasil hak angket, satu, tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Itu juga Profesor Mahfud yang bilang. Karena hak angket itu untuk pemilu itu untuk menyelidiki. Nah, yang diselidiki juga sebenarnya harusnya pemerintah, tapi ini juga salah. Karena yang menyelenggarakan Pilpres maupun Pileg itu adalah lembaga yang namanya KPU, bukan pemerintah. Di situ aja sudah salah kaprah. Sebenarnya hak angket itu untuk menyelidiki negara dalam melaksanakan suatu undang-undang yang bisa berdampak luas. Tapi yang menyelenggarakan kan KPU, bukan negara loh. KPU itu satu lembaga di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan, tapi oke deh. Nah, hasilnya pun satu, tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Itu harus ketok palu dari MK kalau mau membatalkan pemilu. Itu hanya menemukan penyimpangan-penyimpangan, itu pun harus dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Kedua, apalagi mau memaksulkan presiden. Mimpi kali. Proses pemaksulan presiden itu ada prosesnya lagi di luar hak angket. Di luar hak angket. Mesti panggil lagi satu sidang yang khusus pemaksulan, yang misalnya syarat minimum harus disetujui oleh 2/3 anggota DPR. Kalau kurang dari 2/3 ya nggak bisa ada itu yang namanya sidang untuk memaksulkan presiden. Kemudian kalau hak angketnya itu baru selesai di bulan November, padahal 20 Oktober Prabowo dilantik. Lu mau maksulkan siapa? Mau maksulkan siapa? Mau menghukum Pak Jokowi walaupun bukan presiden? Ini kan lucu. Tapi poin saya adalah hasil hak angket bisa maksulkan presiden, ini salah besar. Jadi kalau Pak Mahfud yang seorang profesor ahli hukum tata negara bilang begini, makanya kan saya nggak yakin nih, saya bertanya nih ya, wah ini blunder besar. Atau saya nggak usah suzon ya, saya bilang ini iNews salah kutip. Tapi whatever itu, ini nggak benar, ya. Tapi kalau dari nada-nadanya Pak Mahfud belakangan ini, dia itu seperti apa ya? Seperti dendam gitu ya, sama Pak Jokowi loh. Ya, nah kita lihat nih ada sebuah video yang di sini juga terlihat
dendamnya dia, nggak tahu lah. Anda nilai sendiri. Yuk kita lihat videonya ini. Ya, saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik, tiba-tiba keluar. Dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada tahun 2024. Jadwal pilkada itu kan tepatnya 27 November menurut undang-undangnya. 27 November tahun 2024. Tapi Pak Jokowi mengajukan rancangan undang-undang agar dimajukan September dengan alasan agar lebih mudah. Karena kalau pemerintah baru nggak bisa mengendalikan, padahal itu kan bisa aja untuk birokrasi pemerintahnya tetap, yang ganti kan hanya menteri sama presidennya. Sehingga masyarakat lalu menduga usul pengajuan rancangan undang-undang pemilihan pilkada pilkada itu menjadi bulan September itu hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi, atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar dia bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Dan ternyata ada anak cerdas 2 orang mahasiswa dari UI, yaitu Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi, yang mencium gelagat ini lalu menggugat. Dan MK juga kembali ke hati nuraninya. Dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 27 November. Kalau mau diajukan, ya tetap di bulan November 2024. Dengan demikian, yang mengendalikan ini sudah pemerintah baru nanti. Entah siapa. Pemerintah baru itu bisa Pak Prabowo, bisa Anies, bisa Ganjar. Ya, tergantung putusan MK nanti. Nah, oleh sebab itu, saya salut satu kepada Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi, mahasiswa yang sangat cerdas dan punya pandangan jauh agar demokrasi ini tidak diolah-olah kembali. Kemudian saya salut kepada MK. Sekarang sudah mulai kembali ke hati nurani. Saya habis nonton video ini makin tidak respect sama Profesor Mahfud. Apa dia bilang? Pertama, ya, keputusan MK itu seakan-akan membatalkan dugaan Pak Jokowi mau cawe-cawe ngatur pilkada. Jadi secara tidak langsung Profesor Mahfud juga menuduh rancangan undang-undang yang diajukan oleh Jokowi untuk memajukan pilkada itu di September, di mana dia masih presiden, itu seakan-akan Pak Jokowi mau ngatur pilkada. Oke deh, kan batal. Tetap kembali ke 27 November, di mana di situ adalah pemerintahan baru. Nah, di sini juga saya geli gitu dengerinnya ya. Bisa Anies, bisa Prabowo, bisa Ganjar. Masih ngarep.com dia. Masih ngarep.com. Padahal sebelum-sebelumnya dia bilang saya ini mantan. Sudah secara implisit mengakui dia sudah kalah. Tapi di sini masih ngarep.com. Yang mana itu bisa Anies, bisa Prabowo, bisa Ganjar sesuai keputusan MK. Sudah saya katakan, dan juga dia sudah katakan hasil hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu. MK pun juga tidak akan membatalkan pemilu kecuali mereka bisa membuktikan ada kecurangan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Yang mana itu mission impossible sesuai dengan pendapatnya Jimli, dan saya setuju itu. Jadi ini menggelikan gitu menurut saya, dan saya malah jadi tambah ngerespek. Kok dia kayak benci banget gitu ya sama Pak Jokowi gitu ya. Dia puji tuh anak ya. Jadi dengan demikian Pak Jokowi jadi gagal nih, jadi ngatur-ngatur. Ya hebat anak itu ya, terserah lu dah coy ya. Tapi ya saya makin tidak respect kepada Profesor Mahfud. Oke, boleh dong, itu kan hak saya untuk tidak merespeki seseorang. Lanjut. Nah, di sini akhirnya Megawati mewanti-wanti hak angket pemilu jangan dipolitisasi untuk memaksulkan Jokowi. Wah, baru kali ini nih ya, saya lihat kenegarawanannya Ibu Megawati muncul lagi. Iya, saya salut ya. Jadi Ibu Mega bilang dan memperingati seluruh kadernya, para partai koalisi pengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kubu 03
untuk tidak membelokkan. Nah, ini dia nih. Tegas ya. Untuk tidak membelokkan tujuan awal dari menggulirkan hak angket, yakni mengusut dugaan kecurangan pemilu. Karena hak angket itu kan tujuan awalnya untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu ya. Padahal sebenarnya kalau ada kecurangan mereka sendiri dong yang harus melaporkan, tapi ini dilempar ke DPR. Maka saya bilang tadi, seberapa hebatnya anggota DPR bisa mengusut. Tapi oke deh. Jadi Ibu Megawati bilang hak angket itu tujuan awalnya kan untuk mengusut kecurangan pemilu. Walaupun sekali lagi ini bukan koridornya sebenarnya kan. Harusnya mereka sendiri yang menemukan, lapor ke Bawaslu, gugat ke MK. Tapi oke lah, dibawa ke politik. Oke. Nah, hal ini ya, yang pendapatnya Ibu Mega ini disampaikan oleh Ketua Tim Demokrasi Keadilan TDK Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Oh. Padahal kita tahu kan, tadi kan kita sudah lihat Profesor Mahfud bilang hasil hak angket itu bisa untuk memakzulkan presiden. Tapi Ibu Mega bilang jangan dibelokkan dari tujuan awalnya. Rasain lu disentil lo ya. Todung bilang Sentil. Megawati sudah jelas memperingatkan semua pihak bahwa dukungan dari Putri Presiden Soekarno terhadap hak angket murni ditujukan untuk mengungkap dugaan kecurangan TSM tadi, terstruktur, sistematis, dan masif pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Tapi ini lucu ya. Kalau sebelum pencoblosan, apa misalnya? Oh, waktu kampanye, ada yang curang nggak? Oke aja sih, silakan aja. Saat pencoblosan, ada yang diancam-ancam nggak gitu ya? Setelah pencoblosan, ada nggak tuh kecurangan suara dirubah-rubah misalnya? Tapi oke deh. Kemudian dia menjelaskan, dari sisi hukum, proses pemakzulan presiden itu terpisah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, terpisah dari hak angket. Itu ada prosesnya lagi, yang minimum harus 2/3 dan seterusnya. Oke? Itu adalah proses terpisah. Hak angket bukan untuk pemakzulan. Nah, ini benar Bu Mega ya. Jadi Ibu Mega juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober. Ya, Ibu Mega tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur. Padahal sebelumnya kan sudah beredar rumor bahwa nanti ya tanggal berapa? Tanggal 7 katanya, 7 Maret akan ditarik semuanya menteri. Itu namanya orang-orang yang nggak terima kekalahan, ada aja dibikin-bikin, oke? Kemudian ditambahkan, dia kembali menekankan komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi untuk membongkar kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan itu. Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri. Memang dua proses terpisah. Kenapa Profesor Mahfud bilang bisa memakzulkan presiden? Aduh, kacau deh ya. Tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan, itu persoalan lain. Misalnya begini, ditemukan bukti bahwa Presiden Jokowi yang melakukan kecurangan sehingga menguntungkan paslon 02 misalnya. Oke, itu bisa jadi bahan ya. Itu juga proses terpisah. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan. Catat ya. Nah, sebelumnya kita tahu kan cawapres nomor urut 3 ini disebut loh sama inilah.com ya. Mahfud MD mengatakan jalur politik lewat hak angket untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa saja berujung ke impeachment presiden. Ya. Nah, benar kan? Inilah.com juga bilang itu. Namun hal itu tergantung pada solidaritas partai politik di parlemen, baik koalisi pengusung paslon nomor urut 1 maupun 3. Jadi dia minta solidaritas mendukung ya, supaya bisa berujung ke impeachment. Aduh, nggak ngerti saya jalan pikirannya Profesor Mahfud, gatel jadinya. Ia juga menggarisbawahi bahwa yang bisa menggiring hak angket di parlemen adalah partai politik, bukan paslon. Dia sudah bilang memang. Sementara paslon menyelesaikan lewat jalur hukum, yaitu MK. Nggak ada juga sebenarnya. Mau itu paslon kayak, mau itu parpol, jalurnya itu ke MK. Memang betul ada hak angket. Ya, tapi kalau mau dipaksanya silakan juga seperti Profesor Jim Lee bilang tadi gitu. Tapi sebenarnya
pemilu itu tata caranya sudah diatur, lapor Bawaslu, kasih bukti-bukti kecurangannya, kemudian gugat. Kalau ada yang terbukti pidana, kalau terbukti TSM nggak usah hak angket pun, MK nanti ketok palu, batal. Nah ini ngebuktiin aja nggak bisa, hak angket pakai angkot, nah, nggak ngerti lah. Tapi terserah lah kata Profesor Jimmy, kasih aja ya, biar puas. Oke, jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan. Nah, itu adalah reaction video berita ya yang lagi viral. Emang kalau membahas tentang politik itu tidak habis-habisnya, tapi itu sebagai menambah wawasan untuk kita. Untuk kalian yang mau di reaction, jangan lupa nih tulis di kolom komentar kira-kira Iricem reaction apa lagi ya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel Iricem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.